Hey, what's up guys? Welcome back to channel ini. Nama gue Wicak dan di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang keren banget. Kita akan belajar Docker. Jadi kalau kalian yang masih belum tahu Docker itu adalah tools wajib buat kalian yang berkecimpung di dunia software development. Karena dia bisa bikin proses pengembangan aplikasi kalian jadi jauh lebih simple dan rapi. Di video kali ini gue bakal jelasin beberapa hal penting seperti apa sih Docker itu, kenapa kita harus pakai Docker, konsep-konsep dasar Docker, gimana cara instalasi Docker di sistem lo, ngebahas Docker Image, Docker Container, Docker Volume, Docker Binds, plus gue juga akan bakal ajarin lo gimana cara bikin Docker Image lo sendiri. Dan yang terakhir, gimana caranya push image yang udah lo bikin ke Docker Registry. Seru kan? Jadi buat lo yang pengen tahu cara ngembangin aplikasi yang lebih efisien dan keren, stay tune di video ini. Karena kita akan breakdown semuanya dengan gampang. Tapi sebelum kita mulai, ada satu hal yang penting yang harus kalian lakukan. Dan ini benar-benar krusial buat kelanjutan video ini. Kalian harus subscribe dulu. Ayo, kita mulai. Oke, jadi pertama gue mau jelasin dulu. Docker itu apaan sih? Oke, jadi Docker itu semacam platform yang bisa membantu lo untuk nge-pack aplikasi dan semua dependensinya ke dalam kontainer. Nah, kontainer ini bakal nyediain lingkungan yang konsisten buat aplikasi lo, buat bisa jalan di mana saja, di laptop, di komputer, di server, atau bahkan di cloud. Nah, intinya Docker ini menghindari masalah tentang kayak kok di sini jalan, kok di tempat lain nggak jalan. Ya, sering banget kan ketemu kayak gitu. Jadi dengan adanya Docker ini membuat kita bisa deploy aplikasi ke berbagai environment dengan konsisten. Nah, sebelum ada Docker dulu kita ada yang namanya, kalau dulu pernah belajar, ada virtual machine. Jadi virtual machine itu bisa dibilang mirip tapi agak berbeda konsepnya dengan kontainer di Docker ini. Jadi kalau kalian lihat di sini dulu kita kalau pakai VM kita harus install operating system itu di dalam VM-nya sendiri atau di dalam mesinnya sendiri, gitu. Nah kalau di Docker itu kita nggak perlu install operating systemnya karena kita gunakan Docker itu dan kita hanya fokus di kontainernya, aplikasinya gitu. Nah nanti kita akan bahas ya cara detail apa itu Docker. Kemudian kenapa harus pakai Docker gitu? Jadi Docker ini udah menjadi standar guys di dalam pengembangan aplikasi. Jadi kita bisa deploy aplikasi itu di mana saja. Ya seperti yang gue sampaikan tadi, kita bisa di cloud, di server, di mana aja itu udah mengimplementasikan Docker gitu. Dan konsistensi antar environment semuanya akan berjalan tanpa ada kok di sini jalan di tempat lain ke jalan itu. Dan secara nature-nya Docker itu sangat ringan ya. Jadi di sana resource allocation-nya itu sangat efisien. Kemudian cara deployment-nya juga sangat mudah, simple, dan lebih safe ya. Karena aplikasi itu dibungkus dalam satu kontainer yang terisolasi. Ini ada beberapa konsep penting dalam sebuah Docker. Gue akan jelaskan satu persatu ya. Di sini ada Docker Host. Docker Host itu adalah mesinnya atau physical atau VM-nya yang menginstal Docker-nya. Nah, dalam case kita itu kita menggunakan laptop ya. Laptop itu adalah sebagai Docker host. Kemudian ada Docker Daemon. Ini adalah semacam API servernya dari si Docker-nya untuk menjalankan operasi yang ada di Docker itu sendiri gitu. Kemudian ada klien, di sini adalah user kita yang akan melakukan operasi entah itu Docker pull, build, run, dan push, nanti kita jelaskan selanjutnya. Kemudian ada Docker Registry, itu adalah menyimpan di mana image-image yang ada di Docker gitu. Oh iya, nah image ini adalah semacam blueprint untuk container yang menyimpan aplikasi dan seluruh dependensi. Image ini kayak semacam apa ya, kalau di games itu ya CD games-nya gitu, bersimpan aplikasinya di dalamnya. Nah, di sini ada Nginx, Redis, MariaDB, kemudian ada yang lain-lain di sini. Nah, ini ada kontainernya itu adalah runtime instance dari Docker Image ya, yaitu menjalankan si aplikasinya yang dari image. Jadi sebelum ada kontainer ada image dulu di sistemnya Docker gitu. Dan downloadnya dari mana? Dari registry. Jadi kayak tempatnya di sini, kemudian di download, di pull, image-nya nanti akan masuk ke Docker lokalnya kita, Docker hostnya. Kemudian baru di run menggunakan kontainer gitu ya. Jadi flow-nya dari sini tarik ke image baru kontainer gitu. Nah, semua operasi ini melalui Docker Daemon.
Nah, Docker daemon ini by default sudah running ketika kita sudah menjalankan si Dockernya gitu. Oke.